Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sehat-sehat ya, semoga sehat selalu, berkah apapun aktivitasnya. Udah lama kita udah nggak ngobrol. Rencananya saya mau rutinkan ngobrolin apa aja yang menurut saya penting dan bagus buat di-share sih buat teman-teman siapapun yang nonton ini gitu. Pada kesempatan ini kayaknya kita mau bahas tentang konsep rezeki deh. Saya sudah belajar beberapa hal kepada beberapa guru gitu tentang konsep rezeki. Di antaranya itu yang ngasih tahu ada Mas J Setiabudi, Ustadz Felix Xiao, dan Ustadz Dery Sulaiman. Ya, saya belajar bukan belajar langsung sih, belajar dari YouTube gitu. Tapi setidaknya kita dapat ambil kesimpulan dari apa yang mereka ajarkan, yang secara sadar atau tak sadar kita sering takut persoalan rezeki. Rezeki itu nggak melulu soal uang gitu, tapi biasanya kita lebih takut soal uang gitu. Padahal ada banyak rezeki dan jenis-jenis rezeki gitu. Dan kesemuanya yang kita terima itu adalah bentuk rezeki dan harus kita syukuri. Tapi memang pada kesempatan ini lebih spesial saya mau bahas tentang rezeki dalam bentuk uang sih memang. Uang atau materi lah gitu. Karena memang ini yang sering dekat dengan kehidupan kita dan sering memicu konflik. Semoga kita semua bisa belajar dan mengambil hikmah dan bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Yang salah satu yang saya ingat itu ada guru saya nyampaikan rezeki itu dia ada banyak ya, pintu rezeki itu ada banyak, ada lewat amal soleh, ada lewat anak, ada lewat menikah, ada lewat ketakwaan, dan kemudian ada yang lewat usaha. Nah, yang kali ini kita bahas lewat usaha. Jalur rezeki itu banyak macam-macam. Kalau Ustadz Dery Sulaiman bilang, Allah itu bisa kasih kita rezeki dengan bekerja ataupun tanpa bekerja. Jadi, mau bekerja atau tanpa bekerja itu bakalan dapat rezekinya. Mau usaha tanpa usaha bakalan dapat. Nah, itu kuasa Allah gitu. Itu ya hak prerogatifnya Allah. Kalau Allah mau, Allah kasih gitu. Udah banyak kisah yang menceritakan tentang itu. Dan khusus yang kesempatan ini, saya mau bahas rezeki yang faktor bekerja. Dia ada banyak faktor rezeki. Kalau Mas Desia Budi itu bilang ada faktor langit, ada faktor bumi. Faktor bumi itu kalau ya itu salah satunya lewat usaha. Kalau faktor langit ya itu udah hak prerogatif Allah, nggak bisa diintervensi. Kalau Allah mau kasih ya kasih gitu. Siti Maryam dalam mihrab nggak ada usaha apa-apa, ya Allah kasih gitu. Dan kalau yang faktor buminya ya itu tadi lewat usaha, lewat belajar dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya mau bahas tentang spesial tentang usaha. Gini teman-teman, pesan guru saya bahwasanya rezeki itu ini yang tentang usaha ya. Mau kita usahanya halal atau mau kita usahanya haram, itu secara jumlah sama. Nah, ini awal mendengar ini saya agak kurang bisa terima. Tapi setelah mengalami ternyata benar gitu. Jadi saya ingat ini saya dapatkan dulu dari guru saya gitu di sebuah ikem. Dia mengingatkan kepada kami waktu itu, saya pernah ikut ikem gitu. Jadi dia ceritakan kepada kami oleh guru itu bahwasanya ketika kita berusaha mendapatkan rezeki yang diikhtiarkan, secara ininya Allah juga udah takdirkan pada saat itu kita dapat rezeki sekian. Udah ada kadarnya, Allah udah tetapkan. Jadi menjemput takdir ini mau kita ambil dengan cara yang halal atau mau kita ambil dengan cara yang haram, itu jumlahnya sama. Misal nih, dulu ketika belum ketemu buktinya saya belum yakin, tapi setelah ketemu saya jadi yakin. Nanti saya ceritain. Misal gini, ada duit 100.000 misalnya, atau 100 kecil kali, ada duit 1 juta di depan mata. Kalau memang itu takdirnya duit kita, mau kita ambil, kemudian kita umumkan siapa yang punya ini sesuai prosedur lah, kita umumkan, habis itu kita sampai nggak ada yang nemuin ngaku pun,
kita kasih ke masjid atau kemana gitu untuk amal, nggak kita ambil sama sekali, dan itu kan nggak jadi milik kita. Tapi kalau memang itu udah ditakdirkan buat kita, bakalan ada aja jalannya, itu bakal kembali ke kita yang 1 juta tadi. Tapi kalau kita ambil langsung, itu jadinya haram. Atau mencuri deh, lebih ininya, duit teman lah, duit teman tinggal di atas meja 1 juta. Ketika nggak ada orang, kita ambil, simpan, itu namanya mencuri. Kita dapat 1 juta. Tapi kalau memang itu rezeki kita ambil, kita kasih tahu ke teman, ini duit lo tinggal, kita kasihin lagi, bakalan ada caranya, itu duit bakal kembali lagi ke kita kalau memang itu rezeki kita. Nah, kalau kita ambil dengan cara curi tadi, bakalan hilang karena itu bukan rezeki kita, bakalan ada aja caranya dia hilang dari kita gitu. Nah, itu ketika guru saya ngasih tahu itu, saya masih belum bisa terima. Maksudnya tuh nggak tahu, kayaknya pikiran saya belum bisa terima tentang itu gitu. Nah, tapi setelah saya mengalami dan diceritakan lagi cerita yang lebih lebih relevan lah rasanya. Jadi waktu guru saya bilang, rezeki itu udah ditakdirkan oleh Allah untuk kita sekian, mau kita ambil dengan cara yang halal, mau kita ambil dengan cara yang haram, jumlahnya pasti sama. Jadi waktu itu saya nggak bisa terima, mungkin karena ya gimana membuktikannya, kita ambil dengan cara yang halal atau kita ambil dengan cara yang haram, itu adalah dua waktu yang berbeda, kita nggak bisa buktikan. Nah, itu seperti itu terjadi perdebatan dalam kepala saya. Mungkin teman-teman juga nggak bisa terima gitu, mau kita ambil cara yang halal maupun cara yang haram, jumlahnya sama, sedangkan kita terikat dengan waktu. Nggak mungkin kita melakukan hal yang halal dan haram bersamaan di satu waktu, nggak mungkin. Jadi saya nggak bisa terima pernyataan guru saya itu. Sampai dia menceritakan sebuah kisah begini. Ada kisah katanya, kisah ketika masa Khalifah Ali radhiyallahu an. Jadi ketika Ali datang ke masjid mau sholat, dia melihat ada anak muda di depan masjid. Mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya. Lalu Ali menyapa anak muda tadi, anak muda, tolong kau jagain onta saya. Artinya ibaratnya parkir lah gitu. Jadi anak muda tadi disuruh jagain ontanya Khalifah Ali. Kemudian Ali pergi sholat dan anak muda tadi setuju kan, dijagain, dipegang. Setelah sholat, Ali itu udah berniat bakal ngasih uang kepada si pemuda tadi. Ya anggaplah berapa sih duit kalau sekarang gitu, 50.000 lah gitu. Ya mungkin ini ceritanya di sananya nggak 50.000, tapi ceritanya saya modifikasi sedikit lah untuk uang biar lebih gampang kita paham gitu. Jadi Ali berniat mau ngasih uang pemuda tadi 50.000. Jadi selesai sholat, Ali pergi nyamperin pemuda tadi. Kaget Ali ketika disamperin, nggak ada, pemuda tadi udah nggak ada, udah pergi, ontanya masih ada. Apa yang pemuda tadi ambil? Tali kekangan onta, tali ikat onta itu diambilnya. Jadi Ali, karena Ali ini terkenal bijaksana gitu, jadi dia melihat kejadian itu, dia panggil ajudannya. Ajudanku, katanya, anak muda tadi sepertinya mengambil tali kekangan ontaku. Kemungkinan dia akan menjualnya di pasar. Pergi ke pasar, cari anak muda tadi, dan apabila dia menjual tali kekangan ontaku, karena ajudan tadi pasti tahu mana yang tali kekangan ontanya Ali gitu kan. Apabila dia menjual tali kekangan ontaku, maka beli berapapun dia jual. Jadi pergi ajudan tadi ke pasar, dan benar ketemu dengan anak muda tadi, dan memang benar sedang menjual tali kekang ontanya Ali. Kemudian ajudannya menawar berapa harganya, 50.000. Kemudian dibeli oleh si ajudan tadi. Kemudian ajudan kembali kepada Ali, wahai Khalifah, benar anak muda tadi menjual tali ini di pasar dan dia jual seharga 50.000. Kemudian Ali mengucap lagi tuh, Masya Allah, Subhanallah, anak muda tadi sungguh dia lebih memilih rezeki yang haram dibandingkan rezeki yang halal. Karena ketika dalam masjid tadi apa niat Ali? Ali sudah berniat ngasih
uang 50.000 kepada pemuda tadi. Belum ketemu nih sama pemuda, masih habis sholat, masih dalam masjid. Setelah anak muda tadi mencuri talinya, kemudian ternyata dia di pasar juga jual 50.000. Nah, ini yang dimaksud oleh guru saya tadi ternyata. Bahwasanya rezeki itu yang dalam bentuk ikhtiar ini, mau kita ambil dengan cara yang halal atau cara yang haram, jumlahnya sama. Kalau si pemuda tadi bersabar saja menunggu Ali, ikhtiarnya itu bersabar gitu, dan dia megangin terus ontanya, dia akan dapat 50.000 halal. Tapi karena dia berusaha, ikhtiarnya tidak baik, diambilnya artinya dia curi, kemudian dia harus ikhtiar lagi ke pasar buat jual, baru dapat 50.000 tadi. Nah, artinya kan tidak efisien, lebih tidak efisien melakukan perbuatan yang haram. Nah, setelah mendengar cerita itu, saya mulai masuk akal. Oh iya, benar nih cerita guru saya gitu. Nah, kemudian tapi saya masih ada ragu-ragu sedikit. Dan Masya Allah ya teman-teman, mudah-mudahan ini memang hidayah dari Allah. Semoga saya dan teman-teman yang mendengar ini jadi istiqomah. Dan itu terjadi kepada diri saya gitu. Jadi setelah mengikuti IKEM itu, saya mengikuti IKEM di sebuah tempat itu sekitar 1 bulan lebih. Jadi di sana tuh kami belajar 24 jam, ada yang ngawasi, ada mentornya. Dan tidak boleh bawa HP. Boleh bawa HP, tapi HP dititip ke pembina. Jadi kami cuma boleh pakai HP hari Ahad 2 jam untuk nelpon orang tua gitu, untuk nelpon keluarga lah. 2 jam. Selebihnya HP disimpan sama pembina. Di hari terakhir saya pulang, tapi charger HP saya ketinggalan. Jadi di sana tuh kami memang cuma belajar doang. Makan udah ada yang masakin, baju udah ada yang laundryin. Jadi setelah sebulan lebih tentu saya kenal sama yang masak, sama yang laundry, tentu saya kenal gitu. Jadi ketika saya sampai di Pekanbaru, saya sadar, oh ternyata charger HP saya hilang. Dan itu charger HP original. Yang kalau saya beli ya sebenarnya sih bisa aja saya beli gitu, tapi takut nggak ori kalau saya beli di konter-konter gitu. Jadi kalau saya jemput ke sana sekitar 1 atau 2 jam. Jadi saya ingat tukang laundrynya. Lebih baik saya hubungi saja tukang laundrynya. Ya kalau saya beli ya paling sekitar 100-an ribu juga nggak nyampe kok original. Paling 150 paling tinggi gitu. Tapi karena saya ingat tukang laundrynya, mending saya minta tolong tukang laundrynya buat ambilin di kamar, kemudian kirim ke saya. Pakai JNE apa JNT gitu, kirim. Saya kasih 100.000 dia, saya udah niat. Kemudian ketika saya hubungi, saya sampaikan niat saya, Pak, Bang tolong ambilkan charger saya transfer duit untuk ongkos kirimnya, tolong kirim nomor rekening gitu. Dan betul, dia kirim nomor rekeningnya gitu. Dan saya bilang sama dia, itu cuman ongkir tuh artinya sekitar 20-30 ribu. Tapi dalam hati saya udah niat lebihin 100.000 sama dia. Jadi ketika dia ambil, saya udah kirim transfer ke dia 100.000. Tas 100.000, tas 100 lebih dulu saya transfer, udah lupa, udah lama kejadiannya gitu. Pokoknya saya transfer 100.000 lah minimal, kalau nggak salah itu. Dan kemudian cas tadi udah sama dia. Saya tunggu-tunggu nggak dikirim-kirim. Saya hubungi, ya nanti saya kirim. Sekali cuman saya hubungi itu, dia bilang iya nanti dikirim. Setelah itu nggak ada lagi. Saya hubungi nggak bisa, HP-nya udah nggak aktif, WA-nya udah nggak aktif. Ya salam. Ya maksudnya gini loh, saya udah niat ngasih dia 100.000 gitu. Dan udah saya kasih. Ngapain sih masih mau ngambil cara yang haram gitu. Nah, maksud saya gitu. Jadi kalau seandainya dia kirim, itu saya bakal tambahin. Iya, rencana saya bakal tambahin sih waktu itu. Jadi setelah dia kirim, saya tambahin lagi. Tapi saya udah kasih 100.000 dulu di awal. Ya, 100.000 tuh saya ingat. Nanti saya tambahin lagi 100.000 gitu. Jadi 100.000 yang pertama itu dia bisa pakai buat ongkir ya cuma 20-an ribu lah paling. Tapi nanti mau saya tambahin lagi 100.000 gitu. Tapi setelah saya kirim ternyata dia nggak kirim, duitnya udah kirim. Jadi saya kepikiran,
Kalau seandainya dia kirim, dia bakal dapat tambahan loh ini 100.000 lagi. Tapi ngapain dia ngambil cuma 100.000 yang tadi gitu. Jadi ini nyambung ke cerita guru saya tadi, ternyata oh iya benar gitu. Jadi rezeki itu secara kuantiti yang bentuknya usaha, mau diambil dengan cara yang halal maupun cara yang haram, itu jumlahnya bakalan tetap. Jadi kita nggak usah ambil dengan cara yang haram, cuma jumlahnya sama gitu. Ngapain kita dapatin hal yang sama tapi nambah dosa gitu, mending nambah pahala, jumlahnya sama. Nah ini yang sekarang saya coba tanamkan ketika berbisnis. Itu saya berusaha dan maksimal sekali, tidak ada lagi bon kosong, tidak ada lagi markup harga. Karena tantangannya adalah ketika ada konsumen, klien minta bon kosong atau markup harga, tantangannya adalah transaksi tidak jadi terjadi. Transaksi yang udah dinegosiasikan tadi terancam batal kalau kita nggak mau markup harga atau kasih bon kosong. Itu sering maksudnya itu ketakutan biasanya para pengusaha. Tapi alhamdulillah saya selalu berusaha. Kemarin sih sempat jebol sekali, ya nauzubillah lah, mudah-mudahan tidak lagi gitu. Tapi dalam bulan puasa ini ada lagi masuk proyek lumayan besar gitu. Dan dia minta markup harga. Dan alhamdulillah saya berani menolak dengan tegas, mohon maaf gitu, kami tidak bisa melakukan itu gitu. Dan tentu ancamannya adalah transaksinya batal karena dia nggak dapat apa-apa dari saya bertransaksi dengan saya, si klien ini. Tapi ya alhamdulillah gitu, ternyata besoknya enggak besok sih, langsung saat itu juga ketika saya tolak, dia nggak masalah gitu. Padahal dia dari atas udah banyak tuh nego harga, kemudian kasih markup, kasih minta bonnya 2, bon untuk dia 1, bon untuk kantornya 1. Jadi saya mohon maaf saja nggak bisa gitu. Dan pada akhirnya ternyata dia mau. Dan saya bilang ya alhamdulillah gitu, maksudnya tanpa perlu berbuat dosa gitu, karena bon kosong dan markup harga itu termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa gitu. Jadi mungkin ya memang sudah proyek itu memang sudah rezekinya saya, jadi mau saya ambil dengan cara halal atau haram bakalan jadi milik saya juga gitu. Jadi saya kepikiran, ini kalau seandainya tadi saya iakan markup harga, ini pasti deal juga ini orang katanya, kata saya dalam hati gitu. Tapi ketika saya tegas saya nggak mau markup harga dan bon kosong, ternyata dia juga mau. Artinya ya saya makin yakin gitu bahwasanya salah satu rezeki itu dia ada banyak pintu rezeki kan. Nah pintu rezeki yang lewat usaha ini, mau kita usahanya halal mau kita usahanya haram, Allah tuh bakalan kasih gitu. Kalau memang itu udah takdirnya kita, itu Allah kasih. Kalau nggak takdirnya kita ya nggak dapat gitu. Jadi enjoy gitu, jangan takut soal rezeki. Dan Ustadz Dery Sulaiman itu bilang cicak itu makanannya nyamuk, tapi cicak itu merayap, nyamuk itu terbang. Sangat tidak mungkin cicak mengejar nyamuk, tidak mungkin. Nyamuk itu bisa terbang pakai sayap, tapi masya Allah gitu, makanan cicak itu adalah nyamuk yang bisa terbang. Kucing makanannya ikan, tapi kucing itu jangankan berenang, kena air aja takut. Bagaimana dia bisa ikan yang hidup di air bisa jadi makanan kucing? Tidak bisa diterima akal sehat kita. Tapi Allah selalu hantarkan, kucing itu selalu dapat ikan. Bagaimanapun caranya, cicak itu selalu dapat nyamuk, walaupun nyamuknya bisa terbang. Jadi soal rezeki nggak usah dipusingin, yang penting ikhtiar dengan benar, usaha yang benar, cukuplah diri dengan yang halal, Allah akan bukakan segala pintunya. Dan ada banyak lagi sumber-sumber pintu rezeki yang lain, ada banyak. Misal kayak ada janji Allah itu dari berusaha ya pasti, kemudian dari menikah, kemudian dari anak, kemudian dari istighfar, kemudian dari amal soleh, kemudian dari takwa, yang ayatnya min haitsu la yahtasib itu, bahwa akan dibukakan dari segala penjuru gitu. Jadi no problem, jangan takut soal rezeki. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.